touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Khairi, NIM 2401047072. Penyelesaian konflik rumah tangga melalui hakam. 3. Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri sehingga mengancam keutuhan rumah tangga. Dalam kasus Rizky Ardiansah dan Rizka Salsabila, konflik yang semakin besar akibat campur tangan keluarga menunjukkan adanya gejala sikap. Menurut fikih munakahat, penyelesaian sikap dapat dilakukan dengan mengangkat hakam. Sebagai dijelaskan dalam Al-Quran An-Nisa ayat 35, maka utuslah seorang hakam dari seorang laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Fungsi hakam adalah meneliti akar permasalahan yang menyebabkan pertengkaran, menjadi mediator yang netral, memberikan nasihat kepada kedua pihak, mengupayakan perdamaian dan rekonsiliasi, memberikan rekomendasi kepada hakim apabila perdamaian tidak tercapai. Perdagangan hakam sangat efektif karena mereka biasanya berasal dari keluarga yang memahami karakter masing-masing pihak. Peradilan hakam dapat mengurangi emosi, mencegah perceraian dan yang tergesa-gesa, yang membuka ruang komunikasi yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam kasus Rizky dan Rizka, penyelesaian melalui hakam merupakan langkah yang tepat sebelum menempuh perceraian di mahkamah syariah. 2. Analisis talak dalam keadaan emosi. Ucapan emosi kepada istrinya, "Kita selesai, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu." Dan fikih munakahat, ucapan tersebut termasuk lafaz kinayah talak, yaitu ucapan yang tidak secara tegas menggunakan kata talak atau cerai, tetapi mengandung kemungkinan makna perceraian. Talak dibagi menjadi talak syariah, yaitu ucapan jelas seperti "aku ceraikan kamu". Talak kinayah yaitu ucapan yang mengandung makna ganda dan memerlukan niat. Karena ucapan MZiyahud suja berupa kinayah, maka penentuan jatuh atau tidak talak bergantung pada niat suami saat mengucapannya. Jika saat menggunakan kalimat tersebut ia memang berniat menceraikan istrinya, maka tak jatuh. Jika hanya merupakan luapan emosi tanpa niatan menceraikan, maka talaknya tidak jatuh menurut mayoritas ulama. Dan itu emosi yang masih dalam batas sadar umumnya tidak menghalangi keabsahan talak. Namun apabila kemarahan mencapai tingkat yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol diri, sebagai ulama berpendapat talak tidak sah. Dengan demikian, status talak dalam kasus ini harus diteliti lebih lanjut melalui pengakuan niat suami pada saat mengucap kalimat tersebut. 3. Zihar dan konsekuensi hukumnya. Ucapan suami, "Bagiku punggungmu sekarang sama seperti punggung ibuku, aku tidak akan menyentuhmu lagi." Dan fikih munakahat, ucapan tersebut adalah zihar. Zihar adalah tindakan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan mahramnya, seperti ibu atau saudara perempuan, dengan tujuan mengharamkan hubungan suami istri. Pada masa jahiliyah, zihar dianggap sebagai perceraian, namun Islam membatalkannya dengan menetapkan bahwa zihar bukan perceraian, melainkan perbuatan yang haram dan berdosa. Konsekuensi hukum zihar, suami haram melakukan hubungan suami istri sebelum membayar kafarat. Perkawinan tetap sah dan tidak putus. Suami wajib membayar kafarat zihar. Urutan kafarat zihar sebagaimana Quran surah Al-Mujaidah ayat 3-4 adalah memerdekakan seorang budak jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Lalu selanjutnya yang keempat, jika perceraian termasuk talak raj'i, maka suami memiliki hak untuk kepada istrinya selama masa iddah masih berlangsung tanpa perlu akad nikah baru. Akan tetapi dalam kasus ini mantan suami datang untuk rujuk 2 minggu setelah masa iddah berakhir, sehingga hak rujuknya telah gugur dan rujuk secara pihak tidak sah. Apabila keduanya ingin kembali hidup bersama, maka harus dilakukan akad nikah baru dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah. Selama masa iddah, mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, serta perlindungan dan kebutuhan hidup yang layak kepada mantan istrinya. Lalu yang nomor 5 adalah menurut fikih munakahat, seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Pada dasarnya ia dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan
dan menghindari aktivitas yang tidak mendesak. Namun dalam kondisi ini tertentu yang bersifat penting atau darurat, seperti seorang dokter yang dibutuhkan untuk menyelamatkan pasien kritis, maka ia diperbolehkan keluar rumah untuk menjalankan tugasnya. Kelonggaran ini didasarkan pada prinsip masalah dan menjaga jiwa manusia. Dengan demikian, wanita karir tetap dapat bekerja selama benar-benar diperlukan sambil tetap menjaga adab dan ketentuan masa iddah. Nomor 6 selanjutnya, dalam fikih munakahat, pernikahan kembali seorang ibu tidak serta-merta menghilang hak asuh, tidak ditentukan semata-mata oleh status pernikahan, tetapi lebih kepada siapa yang lebih mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak. Indikator utama yang harus dinilai adalah kemaslahatan anak, seperti kemampuan memberikan kasih sayang, pendidikan, perawatan kesehatan, keamanan, serta lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak.